dalam satu ceramah Albright pernah menyebut agama Kanaan adalah sebagai agama yang paling bejat di antara agama-agama yang dikenal manusia, karena kebiasaannya seperti pelacuran, melakukan pelacuran di kuil, melakukan pengorbanan anak dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu perbuatan keji di hadapan Allah. Dan dari kebudayaan dan agama mereka lah, bangsa Kanaan memang patut untuk memperoleh hukuman dari Allah. Kehidupan yang penuh dengan pelacuran, adanya pengorbanan anak-anak, praktek politeisme dan berbagai penyimpangan lainnya membuat mereka menjadi bangsa yang bejat dan tidak memiliki nilai kelayakan di hadapan Allah. Shalom, selamat malam buat kita semua. Salam berjumpa kembali dengan saya Jeffrey Fernando, pemilik channel Laus The Official. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong ataupun menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada saat malam ini saya akan membahas satu narasi cerita yang mungkin muncul satu pertanyaan dalam benak kita, yaitu tentang pertanyaan mengenai Rahab, seorang perempuan sundal tetapi masuk dalam garis keturunan kelahiran Yesus Kristus. Bagi umat Kristen yang jeli dan sering membaca firman Tuhan, tentu telah mengenal kisah tentang Rahab yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi bisa jadi tidak semua orang Kristen memahami Rahab di dalam Alkitab. Kebanyakan orang Kristen hanya mengerti kisah dari tokoh-tokoh Alkitab ini, tetapi tidak paham tentang apa yang menjadi rencana Tuhan yang dilakukan melalui kisah tersebut. Nah, oleh sebab itu ada baiknya mengenal Allah lebih dekat dengan berusaha memahami kisah tentang Rahab dan termasuk apa saja yang Allah ingin kita ketahui melalui Rahab di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 ini. Nah, kita juga sudah tentu jelas tahu bagaimana alur cerita yang ada dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-24, yang itu tentang Rahab, seorang perempuan sundal yang menyelamatkan kedua pengintai ketika mereka mengintai dan mengamat-amati kota Yeriko. Tetapi sebelumnya kita akan pelajari dulu tentang si Rahab ini. Nah, siapakah si Rahab ini? Nah, kalau dalam bahasa Ibrani memiliki arti lebar dan besar. Nah, dalam bahasa Yunani yaitu seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko dan membantu menyembunyikan mata-mata Israel sehingga ia dan keluarganya tidak ikut binasa terbunuh ketika pada saat kota Yeriko direbut oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, yaitu dalam Yosua pasal 2 dan Yosua pasal 5. Nah, yang kedua bahwa Rahab ini adalah nenek moyang Yesus Kristus di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, yang mana nama Rahab tercantum di dalam silsilah garis keturunan Yesus karena imannya yang membawanya kepada garis keturunan yang sangat luar biasa ini. Dari seorang pelacur masuk dalam garis silsilah Yesus Kristus, dan ini adalah merupakan hasil dari perbuatan iman. Nah, bagi yang belum tentu tahu apa maksud dari kata tersebut atau arti Rahab di dalam Alkitab, arti Rahab ini seperti saya katakan tadi adalah seorang pelacur atau pezina, sehingga jelas bahwa sebutan Rahab ini diberikan kepada perempuan yang berzina dengan sengaja, seperti misalnya para pelacur atau pelaku prostitusi.
Tentunya sebagai umat Kristen, kita paham dengan benar bahwa perzinahan di dalam menurut Alkitab adalah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Dan bukan hanya Allah saja yang membenci, tetapi juga manusia memandang hal ini sebagai hal yang tidak baik, tidak pantas, ya, tidak bermoral dan berdosa. Sehingga tak jarang dalam kehidupan nyata banyak yang tidak suka atau membenci wanita pelaku prostitusi. Tapi jika kita memandang Rahab atau pelacur sebagai dosa, dan memang sebenarnya Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Perzinahan ini selalu menjadi hal yang tidak disukai oleh Allah. Namun dalam kisah Rahab ada hal yang cukup unik untuk kita ikuti dan kita pelajari, yang mana dalam kisah Rahab yang dituliskan di dalam Alkitab, ya, seperti dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25, di sana dicatat bahwa demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, dari ayat di atas dikisahkan bahwa walaupun Rahab ini seorang pelacur, tetapi nyata dari kehidupannya itu dipilih oleh Allah untuk diselamatkan oleh Allah. Dalam arti Rahab yang seorang pelacur dipilih untuk masuk dalam kategori orang yang diselamatkan oleh Allah. Bahkan kisahnya dituliskan di dalam Alkitab untuk dapat diketahui bahwa seluruh umat Kristen di dunia, ternyata apa yang buruk bagi dunia dan penuh contoh perbuatan dosa dalam Kristen belum tentu sedemikian rupa buruknya bagi Allah. Yang artinya, karena sejatinya yang paling penting itu bukan perbuatan dosa, tetapi perbuatan pertobatan yang dia lakukan. Sekalipun penuh dosa, tetapi saat pendosa itu melakukan kehendak Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan datang serta tergerak hati untuk mengampuni orang itu dan memaafkan, sekalipun bagi seorang pelacur yang dianggap sangat hina. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan orang benar yang suci, tidak, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Tetapi kita sebagai umat Kristen sering salah persepsi, sering salah pemikiran bahwa Allah datang untuk orang benar. Enggak. Allah datang, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebab tabib dibutuhkan orang sakit, bukan orang sehat. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi profesi dari si Rahab. Nah, profesi dari si Rahab yang pertama adalah seorang pelacur. Yang mana hampir semua terjemahan Alkitab menuliskan bahwa Rahab ini adalah seorang perempuan sundal atau pelacur dalam Yosua pasal 2. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sebagai pemilik penginapan, misalnya seperti Pastor Van der Zee dari gereja Puritan, yang menganggap bahwa dia adalah pemilik penginapan. Dan bahkan komentar Yahudi abad pertengahan yaitu Rashi menganggapnya adalah sebagai penjual makanan. Dan juga sejarah abad pertama Masehi yaitu Flavius Josephus menulis bahwa Rahab ini adalah seseorang yang mempunyai penginapan, tetapi tidak menerangkan lebih lanjut apakah ada profesi lain selain daripada pemilik penginapan ini. Nah, kalau kita pelajari dalam bagian perjanjian baru Alkitab Kristen, surat Yakobus dan surat Ibrani mengikuti terjemahan Septuaginta dalam bahasa Yunani yang memiliki arti seorang pelacur atau perempuan sundal, dan itu dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-25 dan Ibrani pasal 11 ayat 31. Nah, kalau kita lihat dari silsilah keturunan, tadi saya sudah singgung di atas bahwa dalam Injil Matius nama Rahab dicatat
sebagai salah satu nenek moyang Yesus Kristus dalam Matius pasal 1 ayat 5. Rahab menikah dengan Salmon dari suku Yehuda dan melahirkan Boas. Dan Boas kemudian menikah dengan Rut dan menjadi kakek buyut dari Raja Daud sehingga juga kelahiran Yesus Kristus. Nah, jika kita amati teks Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, kita menemukan bahwa ada satu tindakan Rahab yang tidak terpuji dan tidak patut diteladani selain daripada pelacur, yaitu apa? Berbohong. Nah, yaitu pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan itu adalah merupakan tindakan yang dikecam oleh beberapa pakar teologi. Salah satunya ada seperti Baker, yang mana ia mengatakan bahwa tindakan Rahab ini harus dicela. Sekalipun itu perlindungan yang diberikan oleh Rahab kepada pengintai dipandang baik, tetapi cara melakukan perlindungan ini tidak patut dicontoh karena berbohong. Nah, akan tetapi pernyataan ini akan sangat bertentangan ketika kita melihat ke dalam konteks perjanjian baru dalam Matius tadi, ya. Seorang perempuan sundal yang juga ada seorang perempuan yang berbohong, mengapa bisa masuk dalam kategori garis keturunan kelahiran Yesus Kristus? Nah, ya. Kenapa? Karena Rahab berbohong ketika Raja Yeriko menyuruh orang utusannya untuk menjumpai Rahab, tapi Rahab berkata mereka tidak ada di sini. Dia berbohong. Padahal sekali Rahab tahu bahwa ketika ia berbohong, ia masuk dalam ancaman, itu harus kehilangan nyawanya. Mengapa hal itu Rahab lakukan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, saya akan coba bahas nantinya dengan cara membaginya ke dalam beberapa sesi rekaman video. Akan tetapi sebelum berlanjut, saya mau sampaikan bahwa Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-24 ini kita dapat membaginya ke dalam dua bagian golongan besar. Yang mana golongan besar yang pertama adalah pembahasan tentang wujud kepercayaan Rahab dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-26. Di mana dalam golongan besar yang pertama ini kita akan menemukan bahwa ada 6 golongan lagi di dalamnya. Yaitu Rahab menerima kedua pengintai. Di dalam ayat yang pertama maksudnya apa? Rahab melindungi kedua pengintai. Mengapa? Yaitu ia lakukan. Yang ketiga, ada pengakuan Rahab akan Tuhan dalam ayat ke-9 dan ke-11. Ada permintaan Rahab kepada kedua orang utusan yang diutus oleh Yosua. Dan yang keempat, yang kelima adalah Rahab menolong kedua pengintai itu untuk kabur setelah ia memberikan permintaan. Dan yang keenam, bahwa ada respon, ada tindakan Rahab akan prasyaratan dari kedua pengintai ketika akan mengabulkan permintaan itu. Nah, dalam golongan kedua terbesar itu bahwa apa yang menjadi implikasi praktis dari kepercayaan Rahab bagi iman Kristen saat ini. Yang mana dalam implikasi kepercayaan itu dibutuhkan ada tuntutan akan pengakuan dan tindakan. Tidak cukup hanya mengaku bahwa percaya Yesus, tapi juga harus dibuktikan dengan tindakan. Lalu ada keselamatan itu berlaku bagi semua orang yang menerima Yesus Kristus. Juga kita akan menemukan dan akan membahas tentang tidak dibenarkan saling menghakimi. Karena apa? Karena secara sepintas kita akan menghakimi Rahab. Oh, Rahab sebenarnya tidak pantas masuk dalam silsilah garis keturunan Yesus, sebab dia adalah perempuan yang berdosa. Dia adalah seorang pelacur. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang mengasihi musuh. Ya. Karena apa? Dalam pandangan Kristen, orang yang melakukan dosa, yaitu khususnya menjadi seorang perempuan sundal atau pelacur, itu adalah musuh. Tetapi Alkitab mengajar, ya, Tuhan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu dan jangan menghakimi.
Nah, nama Rahab muncul pada awal mulanya itu di dalam Alkitab adalah dalam kitab Yosua, khususnya pasal 2. Nah, Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain statusnya adalah seorang perempuan sundal, Rahab juga adalah seorang perempuan Kanaan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mengerti, sudah tahu ya, kenapa Rahab itu menjadi seorang perempuan atau perempuan sundal atau pelacur. Karena apa? Karena dilatar belakangi dengan asal usulnya dari orang Kanaan. Sebab orang Kanaan ini adalah orang Kanaan yang sangat dibenci oleh Allah. Kita tidak mengupas secara jelas mengenai keberadaan Rahab, tetapi dari teks Yosua pasal 2 kita dapat mengetahui bahwa Rahab memiliki rumah di kota Yeriko. Ia tinggal di atas tembok kota Yeriko pada zaman perunggu akhir. Dan dari keberadaannya di kota Yeriko ini saja dapat menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita dari bangsa Kanaan. Nah, tadi saya katakan kenapa kita dapat jawaban bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal. Kita lihat dari latar belakangnya itu, asal usulnya itu Kanaan. Karena bangsa Kanaan ini adalah merupakan salah satu juga bangsa dari sekian banyak bangsa yang hendak akan dimusnahkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Sebab Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu ke tanah Kanaan. Dan untuk itu bangsa Israel harus menaklukkan orang-orang Kanaan yang menempati tanah itu. Tuhan berjanji kepada kehidupan kita bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang luar biasa, menikmati berkat Tuhan. Tapi juga Tuhan menuntut kita bukan hanya sebagai mengaku aku anak Tuhan dan akan menikmati berkat itu, tapi Tuhan juga butuh tindakan kita. Kita harus membuang semua unek-unek, membuang semua yang mengganjal, yang menghalangi kita untuk menerima berkat itu. Itu juga maksud Allah bagi bangsa Israel. Jika kamu ingin menikmati tanah perjanjian aku janjikan, maka kamu harus menuntaskan, memusnahkan orang-orang Kanaan. Sebab apa? Bagi Allah, orang-orang Kanaan ini adalah memang betul-betul sangat-sangat berdosa. Sebab mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah, tetapi juga menjerat orang Israel untuk mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti kebiasaan agama mereka. Ya. Nah, salah satu penemuan naskah Ugarit di Ras Shamra, negara Syria, memberi informasi yang terinci tentang kebiasaan agama Kanaan, yang mana dalam satu ceramah Albright pernah menyebut agama Kanaan adalah sebagai agama yang paling bejat di antara agama-agama yang dikenal manusia, karena kebiasaannya seperti pelacuran, melakukan pelacuran di kuil, melakukan pengorbanan anak dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu perbuatan keji di hadapan Allah. Nah, dan dari kebudayaan dan agama mereka lah, bangsa Kanaan memang patut untuk memperoleh hukuman dari Allah. Kehidupan yang penuh dengan pelacuran, adanya pengorbanan anak-anak, praktek politeisme dan berbagai penyimpangan lainnya membuat mereka menjadi bangsa yang bejat dan tidak memiliki nilai kelayakan di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, sangat pantaslah bangsa Kanaan dimusnahkan. Namun hal yang ajaib terjadi pada perempuan Kanaan yang memperoleh keselamatan dari pemusnahan itu, Rahab. Ya. Dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25, seperti yang saya bacakan tadi, bahwa demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh oleh Yosua. Dalam Yosua pasal 6 ayat 25 kita dapat mengetahui bahwa pada akhirnya Rahab selamat dari serangan Israel.
Dan ini juga menjadi sebuah keunikan tersendiri karena Rahab yang seharusnya dimusnahkan bersama dengan bangsanya malah memperoleh keluputan kebinasaan. Ini dipercaya dan dapat dinikmati Rahab karena kepercayaannya kepada Allah bangsa Israel. Kenapa? Karena ia mengakui bahwa Allah Israel, Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah. Dalam Yosua pasal 2 ayat 11. Thomas Holcroft juga mengungkapkan bahwa melalui Yosua pasal 2, kepercayaan Rahab kepada Allah bangsa Israel dinyatakan. Dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani menuliskan bahwa keluputan Rahab dari kebinasaan adalah karena imannya. Dituliskan bahwa karena imannya Rahab tidak turut binasa bersama orang-orang sebangsanya yang dipandang durhaka. Ibrani pasal 11 ayat 31. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang mendasari penulis Ibrani menyatakan bahwa Rahab selamat karena imannya. Sedangkan dalam narasi Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 tidak mencantumkan ataupun tidak menjelaskan narasi ataupun sedikit pun kata iman atau kepercayaan di sana. Ternyata penulis Ibrani sedikit menyinggung tentang wujud dari iman Rahab, yaitu melalui tindakannya. Nah, dalam Ibrani pasal 11, Rahab menunjukkan imannya dengan menyambut para pengintai yang diutus Yosua dalam ayat yang 31. Dan selain itu juga, Yakobus juga mencatat bahwa Rahab dibenarkan karena perbuatannya yang menyembunyikan kedua pengintai dan membantu mereka lolos dari Yeriko. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25. Jadi penulis surat Ibrani menyatakan Rahab luput dari kebinasaan karena imannya, karena penulis Ibrani sedikit menyinggung ataupun menyinggung wujud dari iman Rahab, yaitu ketika ia menerima kedua orang utusan dari Yosua ketika kedua orang ini mengamat-amati kota Yeriko. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau kita berpegang di situ, maka akan timbul juga satu pertanyaan lagi. Apakah benar bagian-bagian dalam Yosua pasal 2 yang berkaitan dengan tindakan Rahab sungguh menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah Israel? Salah satu tindakan yang menjadi permasalahan bagi para ahli perjanjian lama dan teolog adalah kebohongan Rahab. Tidak mungkin kebenaran itu ataupun tidak mungkin tindakan Rahab itu digolongkan atau dikategorikan sebagai wujud dari iman Rahab. Padahal itu adalah satu kebohongan dan ini menjadi satu masalah bagi para ahli perjanjian lama. Tapi ketika kita membaca dalam Yosua pasal 2 ayat 3 sampai 4, di sana dengan jelas menunjukkan akan kebohongan Rahab terhadap para utusan-utusan Raja Yeriko. Yang mana ketika Raja Yeriko mendengar kabar akan kedatangan pengintai-pengintai ke kotanya, ia segera mengutus orang-orangnya untuk menemui Rahab. Nah, kenapa Raja Yeriko mengutus orang-orangnya untuk pergi ke rumah Rahab? Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, Rahab ini seorang pemilik penginapan. Jadi tentu saja Raja Yeriko menyuruh mereka ke rumah Rahab karena Rahab pemilik penginapan. Raja tahu keberadaan kedua pengintai itu di rumah Rahab dan menghendaki Rahab segera menyerahkan mereka. Tetapi Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu dan memberikan kesaksian palsu pada kedua utusan dari Raja Yeriko. Rahab mengambil keputusan membuat kesaksian palsu dan mengatakan mereka tidak ada di sini. Padahal sebenarnya tindakan Rahab itu adalah
merupakan tindakan yang membuat dia kehilangan nyawa. Sebenarnya kalau kita pelajari, Rahab lolos dari dua kejadian. Yang pertama, ketika ia berbohong kepada kedua utusan itu, ia akan kehilangan nyawanya. Yang kedua, ia diselamatkan dari kebinasaan yang Allah lakukan bagi bangsanya, bangsa Kanaan. Kalau begitu, melalui kebohongannya ini, Rahab menolong kedua pengintai dan beroleh selamat. Tapi apakah melalui tindakan tidak jujur ini juga menyatakan kepercayaan Rahab? Apakah melalui tindakan tidak jujur ini juga menyatakan kepercayaan Rahab? Nah, tadi saya sudah singgung di awal bahwa Baker mengungkapkan bahwa tindakan Rahab ini adalah suatu hal yang harus dicela, sekalipun perlindungan yang ia berikan kepada kedua pengintai itu niatnya baik, tetapi itu tidak patut ditiru. Itu menurut Baker. Tapi berbeda dengan apa yang tercantum di dalam The Bible Knowledge Commentary. Di sana dicatat bahwa kalau kebohongan Rahab ini dapat ditoleransi, dikarenakan ini adalah merupakan masalah budaya. Kenapa masalah budaya? Karena Rahab yang lahir dan tumbuh di antara orang-orang Kanaan, kemungkinan kebohongan menjadi suatu hal yang wajar bagi budaya itu. Nah, dan ini juga sama halnya yang dicantumkan dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Rahab bukanlah anggota masyarakat perjanjian dan tidak terikat dengan hukum-hukum moral perjanjian. Jadi berdasarkan pandangan-pandangan ini, Rahab yang berbohong dapat ditoleransi karena latar belakang budaya atau kebangsaan Rahab yang berbohong, yang statusnya orang yang tinggal di luar hukum perjanjian sehingga belum mengenal hukum Allah. Jadi menurut The Bible Knowledge Commentary dan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, kebohongan yang dilakukan oleh Rahab terhadap kedua pengintai ketika berbohong kepada utusan Raja Yeriko adalah merupakan sesuatu hal yang wajar dan dapat ditoleransi. Karena apa? Karena ini kita lihat dari segi budaya bangsa Kanaan. Dan juga selain dari alasan itu juga, Rahab akan tidak terikat masuk akan anggota masyarakat perjanjian dan hukum-hukum moral perjanjian dengan Allah, sehingga dapat ditoleransi. Namun dari kedua pandangan ini semakin mengaburkan bahwa pendapat Thomas yang menyatakan bahwa Yosua pasal 2 menyatakan tentang kepercayaan Rahab. Selain itu, yang mencakup menjadi permasalahan adalah cara Rahab mengetahui Allah, yaitu dengan mendengar. Walaupun The Bible Commentary, Knowledge Commentary mengatakan dan perbuatan Rahab ini dapat ditoleransi, namun itu juga berbeda bagi pandangan-pandangan itu mengaburkan pandangan Thomas, yang mana Thomas menyatakan bahwa Yosua pasal 2 menyatakan kepercayaan Rahab, dan selain itu juga yang cukup menjadi permasalahan adalah cara Rahab mengetahui Allah, yaitu dengan mendengar. Yang mana ketika dialog antara Rahab dengan kedua pengintai dimulai, Rahab mengakui bahwa ia tahu Tuhan telah menyerahkan bangsanya kepada bangsa Israel dalam Yosua pasal 2 ayat 9. Dan di ayatnya yang ke-10, Rahab juga mengakui bahwa yang ia ketahui dan cara ia mengenal Tuhan adalah dengan mendengar akan perbuatan Allah yang dahsyat, dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kegentaran bagi dirinya dan segenap bangsa Kanaan. Yosua pasal 2 ayat 9b dan 11. Ketika ia mendengar perbuatan Allah, ia menjadi takut. Ia menjadi takut. Namun jika mengacu dengan perkataan Thomas, apakah hal itu merupakan kepercayaan yang sungguh-sungguh? Jika ketika Rahab memiliki cara untuk mengetahui Allah dengan mendengar apa yang disampaikan oleh kedua pengintai itu,
Thomas katakan, apakah itu juga merupakan kepercayaan yang sungguh-sungguh? Apakah hanya dengan mendengar saja dapat diputuskan bahwa itu merupakan wujud pernyataan iman kepada Allah? Selain itu, hasil dari mendengar dan mengenal Allah adalah ketakutan dan kegentaran. Apakah Rahab percaya kepada Tuhan atau hanya sekedar takut dan gemetar mendengarkan perbuatan Tuhan? Nah, melalui beberapa kasus dan permasalahan dalam teks membuat kepercayaan Rahab kepada Allah Israel menjadi kabur. Artinya ada beberapa kasus dan permasalahan dalam teks yang membuat kepercayaan Rahab kepada Allah menjadi kabur. Dan ini yang mesti kita pegang. Bahwa tidak mungkin perbuatan yang dilakukan Rahab yang adalah seorang perempuan sundal dan berbohong itu dinyatakan tindakan kepercayaannya kepada Allah. Tidak mungkin. Tapi saya mau katakan, segala sesuatu itu Tuhan akan perhitungkan ketika orang itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun saya dan saudara adalah seorang pendosa besar, tapi ketika you and me datang kepada Yesus, mengaku dengan sejujur-jujurnya kepada Yesus, dan bertobat dan bertindak, buktikan dari buah pertobatanmu, maka Tuhan akan mengampuni dan memaafkan. Sebab saya ulangi sekali lagi bahwa sebab Yesus datang ke dunia ini bukan orang yang berbuat benar, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang belum mengenal Yesus, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa agar mereka tidak berdosa lagi tetapi hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi dari narasi singkat yang baru saya sampaikan dari tentang Rahab, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan Rahab dapat digolongkan sebagai tindakan wujud kepercayaannya kepada Allah karena ia menerima kedua pengintai yang diutus oleh Yosua. Ini pertama. Yang kedua, Rahab mengambil keputusan yang tepat dengan cara berkorban. Berkorban dalam arti ia tidak pikirkan dirinya. Ya, ia tidak pikirkan dirinya sekalipun ketika ia berbohong kepada Yeriko, ia harus kehilangan nyawanya. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena cara ia mengetahui Allah dengan mendengar apa yang disampaikan oleh kedua pengintai ketika mereka berdialog. Ya. Cara Rahab mengetahui Allah dan mengakuinya adalah dengan mendengar apa yang disampaikan oleh kedua pengintai. Dan untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas di sesi video selanjutnya. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang bisa sampaikan mengenai Rahab ini. Untuk pembahasan mengenai per ayat nanti saya akan coba buat rekaman sesi videonya. Jadi sampai di sini materi pembelajaran yang boleh saya sampaikan mengenai Rahab. Sekalipun Rahab yang adalah seorang perempuan sundal dan pelacur dan berbohong, tapi ia masuk dalam kategori orang yang diselamatkan karena wujud kepercayaannya. Saya ulangi lagi. Rahab yang adalah seorang perempuan sundal, seorang pelacur yang sering kita anggapnya juga berbohong, ia masuk dalam garis keturunan nenek moyang Yesus. Karena itu terbukti dari wujud kepercayaannya kepada Yesus. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari mana kita bisa melihat wujud kepercayaan Rahab kepada Yesus? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang pertama, kebohongan
Rahab dapat ditoleransi karena dikarenakan kita lihat dari segi adat budaya. Kenapa? Karena Rahab berasal dari bangsa Kanaan. Alasan kedua, karena Rahab tidak terikat dengan anggota masyarakat perjanjian. Dan alasan yang ketiga, karena Rahab tidak terikat dengan moral-moral perjanjian dengan Allah, sehingga dapat ditoleransi. Dan wujud kepercayaan Rahab kepada Allah yang kedua adalah dengan cara ia menerima kedua pengintai tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kenapa ia lakukan itu? Karena ia percaya sesuai dengan pengakuannya bahwa Tuhan yang disembah oleh Allah Israel di atas, di bawah bumi dan di atas air lautan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan. Ia sadar ia berdosa, ia seorang pelacur. Dan oleh karena kesadarannya akan keadaannya itulah membuat ia bertindak menyatakan imannya kepada Yesus. Demikian juga kita semua. Mungkin kita ada seorang pendosa besar seperti yang saya katakan tadi. Dan mungkin kita susah untuk keluar dari situ. Tapi saya mau katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, aku ini Tuhan berdosa, ampuni aku. Dan buktikan pertobatan itu, Tuhan mengampunimu. Dan sebenarnya tanpa engkau katakan pun Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Sebab sekalipun kita menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan tetap menanti kita dan tangannya terbuka bagi kita yang menjauh dari Dia. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan wujudkan iman percayamu kepada Tuhan lewat sikap dan tindakanmu sama seperti yang dilakukan oleh Rahab. Sampai di sini rekaman video yang boleh saya sampaikan saat malam hari ini. Untuk penjelasan berikutnya saya akan sampaikan di rekaman video sesi berikutnya. Shalom, sekali lagi selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam Laus Deo.